طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du, para hadirin, para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini dipertemukan kembali, ditakdirkan dan diringankan langkah kita, dipermudah oleh Allah untuk sampai di tempat ini dalam satu wadah, dalam satu niatan, dalam satu tujuan, yaitu pengajian rutin malam Selasa. Dengan satu niatan, kita mengharap maghfirah dan ridha dari Allah. Semoga melalui pertemuan ini kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh syafaat beliau dengan dikabulkan, diangkatnya doa-doa kita dan dijauhkan bala serta azab untuk kita kesemuanya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita mengharap syafaatul uzma kelak di yaumil mahsyar. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Takmir Masjid At-Taqwa Sumberan Ambulu yang telah berketempatan pengajian malam Selasa pada malam hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada segenap warga yang ada di sekitar masjid ini, teriring doa semoga apa yang menjadi niatan dan hajatannya, amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan iftitah, dengan tawassul. Semoga pengajian ini besar manfaat dan fadilahnya untuk kita dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ashabina wa li ahbabina ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولمجالس تعليمنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية، لأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، ولكل نية صالحة وعلى ما نوى مؤسس هذا المجلس
Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas wa alamana wa aslafuna as-salihun. Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya diberi kesembuhan oleh Allah. Untuk saudara-saudara kita yang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk yang mewakafkan masjid ini dan juga semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan kemakmurannya. Semoga kesemuanya diterima amal jariah dan amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, diberi nikmat dalam kubur mereka, dijauhkan dari siksa kubur. Annallaha idza ghasyahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa kita baca sholawat 10 kali yang diimami oleh akhina fillah Ustaz Ahmad Hafi. Falitafaddalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya sambutan singkat dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Haj Haji Khalil. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haq liyudkhirahu ala dhini kulli. Arsalahu basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para kiai, para ustadz, para bini sepuh, wabil khusus guru kita yaitu Syekhina al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah bin Aslam yang senantiasa kita taati. Hadirin, alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita berada di barisan yang selamat insyaallah, dan kita ada di tiket yang benar insyaallah dalam hal ini yaitu dinul Islam. Dan pada saat ini kita memupuk rasa malu kepada Allah sehingga kita insyaallah dengan rutin hadir dalam pengajian seperti ini, insyaallah kita termasuk al-haya'u ilallah haqqul haya'. Jadi kita betul-betul orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga memunculkan rasa syukur, dan rasa syukur itu akan memunculkan dengan ibadah, dan ibadahnya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita agar kita selamat dan tetap menjadi makhluk yang mulia di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada guru kita yang tidak henti-hentinya selalu mengingatkan, dan pada saat ini saya sangat merasa bersalah karena tidak bisa memaksimalkan kepada guru kita dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf dan mohon maaf kepada para hadirin dan jamaah semua dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan pada malam hari ini
akan membukakan pintu hati kami bersama, khususnya takmir, bagaimana kegiatan dan dalam kegiatan seperti malam hari ini ke depannya lebih baik lagi. Berikutnya saya atas nama takmir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Dan saya sebagai takmir mungkin orang yang sering minta, sering mohon kepada para hadirin jamaah pengajian malam Selasa, khususnya kepada guru kita yaitu Syekhul Mukarram Ustadz Abdullah bin Aslam. Saya mohon pada malam hari ini doakan kami takmir dan semua jamaah, khususnya masjid ini, mudah-mudahan senantiasa dimakmurkan dan selalu bertambah makmur ila yaumil qiyamah. Dak berkat doa panjenengan semua mudah-mudahan makmur ila yaumil qiyamah. Terakhir tiada lain, saya sekali lagi mohon maaf, dan dalam segala kekurangan kami bersama takmir yang lain, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pembimbing kami, guru kami. Karena saya masuk Ambulu, alhamdulillah beliau yang membimbing kami. Mudah-mudahan beliau memaafkan segala kesalahan kami, khususnya saya pribadi. Sekian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Kami juga terima kasih atas nama malam Selasa mendapatkan tempat yang begitu Masya Allah istimewa untuk pengajian kita. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita dengarkan mau'idhah hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Ahmad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kurama, dumateng para bapak alim ulama, bapak kiai, bapak ustad, khususipun guru kita Ustadz Abdullah Aslam ingkang sanget kawula hormati, kawula mulyakaken. Para rawuh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu menika Allah taala paring kenikmatan lan pitulungan. Kita dipun paringi umur panjang, kesehatan lan kekuatan. Lan Allah taala ngersakaken dhateng kita minangka kawulanipun ingkang dipun pilih. Kanthi arti wonten ing dalu menika kita dipun kersakaken saged rawuh hadir wonten ing menika masjid kanthi niatan lan ngamalan ingkang sanget sae. Kita thalabul ilmi,
kita ngilangi sifat kebuduan, nambahi pengertian supaya anggenipun kita ibadah luwih sae, luwih sampurna, gesang kita lebih bermakna. Mugi-mugi anggen kita sesarengan hadir wonten ing majelis menika Allah taala paring ridho lan pangapura. Ngamal kita senajan to namung sekedhik sanget, kita namung seminggu sepindah, tiap malam Selasa sareng-sareng kita lenggah ngaten menika. Lek mboten mentingaken sanget, kita niku malah kadang-kadang sering ketinggalan kados kula ngaten menika. Namun ingkang 6 dinten kita niku hari-harinipun kadang-kadang sering boten kita isi kelawan tolabul ilmi. Namun kita niku ingkang kathah wektune terbuang kelawan muspro. Alhamdulillah senajan to namung sekedhik 1 jam kita saged lenggah tolabul ilmi, mugi-mugi kanthi barokah namung sak jam malam Selasa kita lenggah ngaten menika niki ndadosaken gesang kula panjenengan sedaya tambah langkung sae, tambah langkung barokah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mugi tansah tetep katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, wonten ing mriki kula sekedhik kula winginane nate maos wonten ing kitab ingkang alit Nasaihul Ibad. Niki wonten keterangan dawuhipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngaten, anggenipun paring dawuh, menungso oleh ibadah maring Gusti Allah taala. Ngoten. Ibadah niki mutlak pun ibadah napa kemawon. Kita purun ibadah, kita tandang ibadah dasar pokoke krana iman. Selajeng ingkang anggenipun kita tandang ibadah menika niki ngendikane Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki krana perkara telu. Ngoten. Wonten perkawis 3 ingkang niku nggerakaken kita niku purun tandang ibadah. Lajeng ibadah kita niku termasuk mangke ingkang pundi, monggo kita nilai piyambak-piyambak. Sepindah anggenipun kita ibadah menika krana dasare kita niku ajrih dateng Gusti Allah taala ala sabilil khauf. Ngoten. Dados oleh gerak kita purun tandang ibadah niku ala sabilil khauf, dalane krana kita niku wedi. Ngoten. Wedi dateng Gusti Allah taala. Selajeng cirine terusan sak menika lek kita niku tandang ibadah napa kemawon niku dasare krana wedi, niki alamate minimal niki setunggal kita niku merasa mboten enten napa-napane. Ngoten. Kita niku merasa sangat hina. Ngoten. Ibadah kita niku dereng enten napa-napane wonten ngarsanipun Allah taala. Niki dadi niku sepindah niku kita niku bener-bener di hadapan Gusti Allah taala, kita niku dereng wonten napa-napane. Akhire krana kita niku kados ngaten, kita niku wedi dhateng Gusti Allah taala. Lek wis wedi, akhire kita niku terus purun tandang ibadah. Ngoten. Krana asale wedi. Nomor kalih alamate kita niku rumangsa ngoten akeh dosane tinimbang ibadahe, tinimbang ngamal apike. Ngoten. Cek lek diteliti dibanding niku kita niku rumangsane bener-bener dosane kita niku ingkang luwih kuwatah. Sehingga krana saking dosane kathah kita niku ya senajan abot. Ngoten. Nah, abot kita niku kita purun tandang ibadah menika. Niki alamate. Lek kita niku ibadah dasare ala sabilil khauf, setunggal kita niku merasa mboten enten napa-napane jian kita menika. Nomor kalih kita niku penuh kelawan dosa.
urip kita menika jekan ngoten ibadahe kita niku jek dereng enten sepinten apa-apane lek dibanding dosane niki umume kula panjenengan sedaya niku kados ngaten oleh tandang ibadah umume krana kita niku krana wedi dhateng Gusti Allah wedi lek ora diterima ibadahe wedi lek besok disiksa ning neraka wedi oleh bendune Gusti Allah taala. Pokoknya kita niku dasare krana wedi dhateng Gusti Allah ngaten kemawon. Lajeng ingkang nomor kalih kita anggenipun tandang ibadah krana kita niku duweni kekarepan, kepinginan, kagungan roja, ala sabili roja, duweni harapan. Ngoten, duweni harapan oleh kita tandang ibadah mboten krana wedi tapi krana niku kita niku duwe harapan dhateng Gusti Allah taala, kepingin dhateng ngarsanipun Gusti Allah taala. Ngoten. Tandange krana Allah taala nate janjikaken ingkang sae dhateng tiyang ingkang purun ibadah. Akhiripun kita gerak purun tandang ibadah krana kita niku kagungan harapan ingkang ageng dhateng ngarsanipun Allah taala. Lek tiyang ingkang oleh ibadah niki krana rojak, krana harapan ingkang ageng, tiyang menika niku semangat. Ngoten, umume niku tandang ibadah niki semangat. Ngoten niku ciri-cirine semangat tur biasane tiyang menika dadi tiyang ingkang lomo. Lek niku ana alamate menika tandang ibadah krana niku gedhi rojake, gedhi harapane dhateng rahmate Allah taala. Menika dados tiyang ingkang sahi, dados tiyang ingkang dermawan. Niki cirine ingkang paling pokok menika. Krana ngetokne titik akhire oleh mangke dadi kathah. Niku akhire niku mboten duweni rasa iman. Ngoten. Niki lek dasare niki krana kita niku harapane ageng oleh tandang ibadah menika. Mbah niku ingkang nomor kalih. Ingkang nomor 3 kita oleh tandang ibadah niki ingkang paling sae niku ala sabilil mahabbah krana seneng ngoten tandang ibadah niki krana dasare niki krana seneng mboten krana wedi mboten krana niku duweni harapan ingkang ageng tapi dasare niki krana seneng ngoten lek pun niku niki dasare niki krana seneng dhateng ngarsanipun Allah taala masyaallah pun tiyang menika lek jenenge pun nek jenenge tiyang niku seneng pun mboten iso diomong malih punan niku dasare lek tiyang seneng menika niki lek pun tiyang menika seneng oleh tandang ibadah niku sekecil apapun menika nggih pun niku oleh tandang ibadah dilampahi kanthi sak sae-saene cirine terusan niku lek tiyang niku seneng ngoten ibadah niki oleh ingkang gerakaken menika krana dasare mahabbah krana dasare seneng cirine ingkang paling pokok tiyang menika niku selalu dateng Gusti Allah taala ngoten ala kulli halin ma'allah wonten keadaan napa kemawon niki Gusti Allah taala niki selalu niku katut selalu katut menika krana seneng dadi niku mbok kaya napa kemawon niki selalu ingat dateng Gusti Allah taala. Niki lek pun tiyang seneng niku pun ngaten nika minimal niku terus kelingan kemawon ning pundi kemawon keadaan seneng niku kita niku keadaan kepenak keadaan bunga kita niku nggih niku tetep kelingan Gusti Allah keadaan boten kepenak keadaan susah nggih tetep kelingan Gusti Allah keadaan napa kemawon selalu ingat kepedateng Gusti Allah taala nek pun tiyang pun kados ngaten niki teng pundi kemawon niku selalu bareng kalian Gusti Allah taala niki berarti tiyang menika pun mahabbah dhateng Gusti Allah oleh ibadah niki dasari krana seneng dhateng Gusti Allah taala lek pun seneng dhateng Gusti Allah taala akhire ngaten Allah taala nggih bakal remen dhateng kita bakal diremeni dening Allah taala kita bakal diridani dening Allah taala niki ngendikanipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq kados ngaten
Kita ternyata lek kita teliti, kita resapi, kita grayai awake dhewe, kita niku ingkang kathah jikan tasih kita niku oleh ibadah krana kita niku dasare krana khauf, dasare krana ajrih dhateng Gusti Allah taala. Niki nggih sae kangge kita sedaya menika. Krana wedi, krana takut dhateng Allah, akhire kita niku purun tandang ibadah. Nggih mugi-mugi ibadah kita kaya napa kemawon kawontenane kelawan niku nggih dasar ajrih dhateng Allah, kita kagungan harapan luwih-luwih menawi kita niku seneng, mugi-mugi sedaya dipun terima dening Allah taala. Lan ingkang paling penting malih kita niku sampun ngremehaken bab ibadah menika, bab kesaenan menika. Senajan to ngamal sae, ngamal saleh menika alit, sepele menika pun kita remehaken. Pun kita lah gur menunggu amal kaya ngene iki apa. Lah niku kadang Allah taala niku paring rahmat jalaran ngamal ingkang sepele. Ngamal sepele kran kita niku terus ikhlas. Lah niki ingkang nyebabaken Allah taala paring rahmat dhateng kita. Senajan to sepele saumpami contonipun kita melaku ning dalan kok enek watu malang, engko timbangane ning kono iki nyandungi wong kita singkirne, watu menika kita inggirne. Kan sepele menika. Lah niku krana sepele niku kita niku mboten murih napa-napa krana keikhlasane menika. Ning kono akhiripun niki ingkang dipun trima dening Allah taala. Kadang lek sing perkara guwedhi akhiripun krana kita niate niku kurang sae, niki kadang-kadang nggih niku kita jek dibarengi riya, barengi ujub niku akhire kadang dene Allah taala dereng diterima. Mulane mpun nyepelekaken senajan to ngamal ibadah, ngamal soleh menika ketawise namung alit, ketawise namung sepele. Pun ngaten kemawon ingkang saged kula aturaken namung saged singkat ngaten menika, mugi-mugi ndadosaken manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin, para bapak kiai, para sesepuh, para ustadz, para guru ngaji, juga segenap jajaran takmir Masjid At-Taqwa, juga segenap tamu yang mungkin dari jauh perlu datang ke Ambulu ini, juga para bapak dan saudara-saudara sekalian yang telah sudi meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di majelis ini. Semoga berkumpulnya kita saat ini sama-sama mendapat siraman rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karena saat ini kita duduk di masjid, mungkin tadi para bapak waktu naik ke masjid lupa niat iktikaf, maka saat ini saya sarankan untuk niat di hati masing-masing duduk di masjid ini niat iktikaf. Insya Allah kalau kita duduk di masjid niat iktikaf, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi dilanjut dengan taklim, zikrullah dan lain sebagainya. Maka insya Allah duduk para bapak dan saudara-saudara sekalian di majelis ini akan menjadi
satu saat yang menguntungkan kita dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita memperbanyak syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita. Majlis ini sangat sederhana, namun kita yakin sesederhana macam apapun, kalau majlis itu di dalamnya kita diingatkan kepada Allah, kita diingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan ke alam akhirat, kita diingatkan posisi diri kita sebagai hamba Allah, maka majlis yang sederhana itu tetap mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Semoga majlis yang sangat kecil dan sederhana ini mampu walaupun sedikit menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita, juru selamat kita, pemimpin agung kita, idola kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sadar sebagai umatnya, tertanam rasa cinta, terhidupkan hubungan batin kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan kelak berada di bawah panji beliau, dan mudah-mudahan kita berbahagia mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Takmir Masjid At-Taqwa yang pada malam hari ini menempatkan pengajian malam Selasa. Semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin Bapak masih ingat beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan dialog antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang mana baginda Nabi bertanya, apakah sepeninggal beliau nanti malaikat Jibril masih mau turun lagi ke bumi? Yang dijawab oleh malaikat Jibril, ya, saya masih akan turun ke bumi sebanyak 10 kali. Namun turun beliau tidak untuk menyampaikan wahyu. Baginda Nabi bertanya, wa ma tarfa'u? Karena malaikat Jibril mengatakan, saya akan mengangkat 10 hal yang baik dari permukaan bumi. Baginda Nabi bertanya, apa yang akan engkau angkat ya Jibril? Fil maratil ula, kata Jibril, pertama yang akan saya angkat, arfa'ul barakata minal ard. Saya akan mengangkat keberkahan dari permukaan bumi. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, al-barokah perlu kita pahami. Al-barokah ini ialah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi di sini malaikat Jibril akan mengambil, akan mengangkat barokah itu. Kalau bertambah itu baik, tapi kalau berkurang perlu kita waspada para bapak dan saudara-saudara sekalian. Memang
kalau kita perhatikan, kalau kita banding-banding keadaan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, memang jauh sangat berbeda. Kalau dulu banyak rumah-rumah masyarakat masih kecil-kecil, bahkan banyak yang atapnya alang-alang, tetapi di dalamnya masih sering terdengar bacaan Al-Quranul Karim. Masih kita lihat banyak anak yang ta'addub kepada kedua orang tuanya. Banyak yang mempunyai kebiasaan memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang banyak rumah semakin besar, namun penghuninya semakin kecil saat ini. Kalau kita banding dengan zaman dahulu, keadaan orang yang mempunyai gelar mungkin jauh lebih banyak saat ini, tetapi rupa-rupanya akal sehat makin berkurang. Kalau kita perhatikan saat ini, kadang-kadang kita malu sebagai umat Islam, yang mana kita lihat banyak dari bapak-bapak kita, orang-orang yang cerdik pandai, yang sudah kaya raya, masih juga merasa kurang dan tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan masih di sana sini kita selalu melihat di layar kaca banyak yang terlibat korupsi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa walaupun gelar tambah tinggi tidak menjamin kenyataannya akal sehat makin berkurang. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan diangkatnya keberkahan dari permukaan bumi ini, kalau kita datang ke rumah-rumah sakit, kita lihat peralatan jauh lebih canggih dari zaman dahulu. Tetapi kalau kita datangi setiap rumah sakit yang ada di setiap kota, yang tidak hanya satu jumlahnya, itu tidak ada yang kosong dari orang-orang yang sakit. Ternyata kesehatan semakin buruk. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, obat bertambah banyak, tapi tidak kalah penyakitnya juga bertambah. Bahkan kita banyak saksikan saat ini banyak penyakit-penyakit yang di zaman dahulu tidak pernah kita dengar, tapi saat ini rupanya mewabah di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari barokah tidak ada, barokah dikurangi, banyak orang bisa keliling dunia, bisa tahu sana sini, tapi kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga sendiri. Bapak dan saudara-saudara sekalian, juga penghasilan dari hasil bekerja jauh dibanding dengan dulu. Saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah SR, saya membeli tape itu hanya 1 sen. Sangu sebenggol itu sudah sangat banyak. Sekarang anak kecil, kalau kita lihat sudah jutaan yang dipegang oleh anak itu. Kalau kita lihat mereka masih sudah punya HP, harganya berapa ratus ribu.
Juga sangunya tidak ada yang namanya rupiah, berarti ribuan. Penghasilan bertambah banyak, tapi ketenangan jiwa makin kosong. Karena apa? Rizki yang banyak itu karena tidak disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keberkahan itu tidak mendatangkan kepada kita, sehingga harta yang banyak tidak menjadikan hidup kita tentram, duit yang banyak tidak menjadikan kita ini merasa senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang saat ini yang namanya keilmuan ini sudah jauh kalau dibanding dengan masa yang lalu. Waktu kita sekolah, seumur saya mungkin waktu itu tidak ada yang namanya matematika. Mungkin yang ada masih aljabar, ilmu ukur, dan metode belajar pun jauh dengan saat sekarang. Tapi kenyataannya para bapak dan saudara-saudara sekalian, kualitas emosi manusia semakin rendah, bahkan akhlak semakin merosot. Keilmuan bertambah tinggi, namun tidak sedikit guru yang tidak dihargai oleh muridnya. Kalau di zaman kita dulu, guru itu sebagai raja, dimuliakan oleh muridnya. Karena apa? Akhlak diutamakan, dan murid masih mempunyai rasa hormat, rasa takzim kepada guru. Sehingga kita tidak heran kalau banyak orang dulu yang nampaknya sepele itu menjadi orang besar. Bukan hanya di sekolah, di pesantren-pesantren banyak anak yang kerjaannya hanya ngomong anaknya kiai, menjadi khaddamnya kiai kemana-mana, tapi begitu dia keluar dari pondok, dia menjadi orang yang disegani di masyarakat. Karena apa? Barokah ilmu itu ada. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jumlah manusia saat ini bertambah jauh dibanding dengan masa lalu. Mungkin berapa tahun yang lalu jumlah rakyat di Indonesia ini masih sekitar 180 juta. Sekarang sudah 220 juta lebih. Namun kenyataannya ialah rasa kemanusiaan makin rendah. Sehingga kita lihat di sana sini banyak anak yang memperkarakan orang tuanya, banyak anak yang mengajukan ke pengadilan ibu kandungnya sendiri walaupun kelihatan sudah tua renta. Keberkahan di hati sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap orang yang masih mau melangkahkan kaki datang ke majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keberkahan itu masih tidak dicabut dari hati kita. Semoga keberkahan dari rizki, ilmu, umur, dan semuanya semoga masih melekat di dalam
diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang menjadi sebab mengapa keberkahan itu diangkat, yang menjadi sebab utama sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu zaman nanti umat Islam yang mengaku umat Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Banyak yang sudah menjauh dari ulama dan fuqaha. Kita lihat saat ini, apalagi mendekati saat-saat mendekati pemilu, ini seakan-akan ulama sangat dibutuhkan, didekati. Hanya untuk apa? Diambil sawabnya. Begitu selesai nanti mereka tidak akan direken apa-apa. Disinilah yang kita sangat ngeri melihat keadaan ini. Semoga ulama-ulama kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat dari menjauh dari ulama dan fuqaha, fayabtaliyahumullah bisalasati baliyatin, maka Allah akan mendatangkan 3 bencana. Yang pertama, Allah mengangkat keberkahan dari kasab mereka. Kalau di dalam kasab kita sudah keberkahan itu diangkat, berapapun kita banyak, kita selalu akan merasa kurang. Dengan orang yang masih merasa kurang, maka tidak akan bersyukur kepada Allah. Dia akan tetap mengejar dan mengejar. Padahal para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya rezeki itu tidak perlu kita kejar dengan sampai kita mengorbankan keimanan, mengorbankan waktu-waktu sholat kita. Satu contoh kecil saja yang saya akan ambil. Kalau kita ingin menangkap ayam, kalau kita kejar, ayam itu akan lari. Tambah kita kejar, dia akan tambah lari. Tapi kalau kita beri dia makanan, dia akan datang. Di sini para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita sadar bahwa rizki itu pemberian Allah, maka sebaiknya orang yang ingin mendapatkan rizki, di samping dia mendekat kepada Allah, maka istanzilur rizqa bis sadaqah. Ibarat kita memancing, kita harus punya umpan. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi saat ini dengan bertambah canggihnya teknologi, yang masing-masing orang sudah tidak kosong kantongnya dari HP. Memang teman di alam maya itu bertambah banyak, tapi kawan yang setia bertambah sedikit. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala apa yang ada di dunia ini jumlahnya bertambah banyak. Apapun keadaannya, semuanya bertambah banyak jumlahnya.
minuman contohnya, itu sekarang bertambah banyak macamnya, tapi air bersih sekarang ini makin sulit. Karena apa? Sumber yang tadinya diperuntukkan untuk mengairi sawah-sawah para petani sekarang sudah menjadi milik perorangan dengan keuntungan yang diambil oleh si pemilik. Banyak sumber-sumber air sekarang dimiliki oleh perusahaan air minum, sehingga banyak para petani tidak ketuman sawahnya, tidak ketuman air. Ini satu kenyataan yang ada di depan kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga saat ini setiap orang karena di kantongnya sudah ada HP, di tangannya ada jam tangan, tapi yang bekerja tepat waktu sesuai dengan janji jabatannya itu makin sulit. Sehingga sekarang yang namanya orang korupsi tidak hanya korupsi uang, tapi banyak juga yang korupsi waktu. Ini tidak disadari. Padahal kesemuanya itu nanti akan ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu memang semakin banyak tersebar dengan majunya pendidikan, namun adab dan akhlak rupa-rupanya bertambah rendah, sehingga saat ini kalau kita zaman dahulu kita jalan, ada orang tua kita duduk di bawah, kita mesti pamit lewat di depannya. Sekarang jangankan orang lain, orang tua kita duduk di bawah, kadang-kadang si anak mengangkat kakinya di depan orang tuanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah ziarah kepada satu orang yang saya lihat orang tuanya itu biasa-biasa. Saya lihat pakai udeng, pakai celana 3/4, sarungnya dipepetkan di pinggangnya, dia sedang wudhu. Saya sangka dia orang biasa. Kebetulan waktu itu saya bersama pendiri Majelis Taklim Malam Selasa ini, yaitu guru saya Habib Agil bin Salim bin Muhammad Latas, berziarah kepada satu orang. Setelah selesai ziarah kepada satu orang, saya pergi ke satunya lagi. Saya tidak tahu kalau dua orang ini kakak adik, dan kebetulan sama-sama kiai. Pertama saya datang itu ke tempat adiknya, lalu setelah itu ke tempat kakaknya, karena rumahnya lebih dekat dengan masjid rumah adiknya. Ketika di rumah kakaknya, ternyata si adik ini sudah masuk dari belakang. Kakaknya memanggil, namanya Baihaqi, Ki. Si kakak memanggil Ki, itu si adik datang, Kak Dinto, dengan adab, padahal hanya dengan kakak kandung. Anu kala Ki Ate Budi Engki Kak Dinto. Kebetulan orangnya orang Madura. Setelah itu selesai kita berbicara, saya mengikuti Habib Agil. Kebetulan mau zuhur.
Karena memang dekat masjid, kita berangkat ke masjid. Orang yang tua tadi itu kebetulan dia duduk di masjid. Kebetulan duduk di dekat pintu. Begitu naik ke masjid, saya, Habib Agil dan saya dan kedua orang tadi yang kakak beradik, ternyata si kakak beradik ini tidak berani lewat di depan orang tua tadi. Setelah saya tanya siapa, ternyata orang yang tua tadi adalah ayahnya. Mau lewat di depannya tidak berani, mutar dia lewat di belakangnya. Jadi akhlak takzim seorang anak kepada orang tua itu masih dipegang teguh. Dan kebetulan dengan izin Allah, si ayah ini beberapa tahun kemudian berangkat menunaikan ibadah haji dan beliau meninggal di kota Makkah. Yang saya herankan, orang tua yang seperti itu modelnya, mungkin kalau kita ketemu kita anggap orang biasa. Ternyata dia mampu mencetak anak yang sedemikian tinggi akhlak dan budi pekertinya. Ini yang tidak kita miliki. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rupanya saat ini kenapa ilmu itu dikurangi keberkahannya oleh Allah? Karena antara murid tidak punya rasa takzim kepada guru, tidak ada rasa ijlal kepada gurunya. Disinilah keberkahan itu bertambah kurang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini dengan kemajuan teknologi mungkin di satu sisi memudahkan kita, memang kita akui. Tapi di sisi lain dengan kemudahan kecanggihan teknologi itu, fitnah juga hal-hal yang tidak baik sangat mudah tersebar, dan itu harian yang dikonsumsi oleh kita dan anak-anak kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya berapa hari yang lalu melihat di YouTube, saya terenyuh. Ada seorang habib yang menguraikan bahwa saat ini banyak anak yang lebih banyak melihat layar HP-nya daripada melihat wajah ibunya. Saat ini banyak anak yang membaca SMS dari kawan-kawannya daripada mendoakan kedua orang tuanya. Padahal para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita jujur, siapa orang yang paling berjasa kepada kita di bawah langit ini? Adalah ayah dan ibu kita. Lalu apakah mereka mengharapkan balasan dari kita? Tidak. Orang yang paling ikhlas di dunia ini adalah ayah dan ibu kita ketika membesarkan kita. Harapan mereka hanyalah doa dari anak. Namun saat ini banyak dari anak yang pandai berdoa panjang lebar, namun lupa mendoakan ayah dan ibunya. Bahkan kadang-kadang dari merosotnya akhlak, tidak sedikit anak yang lebih santun kepada kawannya dari kepada ayah dan ibunya. Bahkan kadang-kadang ada yang dengan ringan membentak ayah dan ibunya tanpa disadari bahwa ketika seorang ibu dibentak oleh anaknya, itu dirasakan lebih sakit
dari ketika ia merasakan sakitnya ketika melahirkan. Mari merupakan satu kesempatan bagi kita. Mari di majelis ini kita akui kekurangan-kekurangan kita itu. Mari di majelis ini kita sesali kesalahan-kesalahan kita itu. Mari di majelis ini kita niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sikap kita yang kurang baik terhadap kedua orang tua, mari kita robah. Ketika kita sering melupakan untuk mendoakan ayah dan ibu yang sudah tiada, maka mulai detik ini mari kita perbanyak mendoakan mereka. Bagaimana yang sudah sering saya sampaikan, kalau ketika ayah dan ibu kita masih hidup, kita tidak sempat berbakti kepadanya. Bahkan kadang-kadang kita sering membuat mereka marah, kadang membuat ayah dan ibu kita menangis, kadang membuat ayah dan ibu kita susah dan lain sebagainya. Ketika saat ini beliau sudah tiada, kita menyesal. Apakah masih ada kesempatan untuk kita berbakti kepada ayah dan ibu kita? Menurut salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa bagi anak yang ketika ayah dan ibunya masih hidup, dia tidak sempat berbakti, setelah keduanya tiada, si anak sadar, menyesali perbuatannya, dia bertaubat kepada Allah, dan dia selalu mendoakan ayah dan ibunya, menunaikan janjinya serta melaksanakan nazarnya, dan mendekati orang yang dekat dengan ayah dan ibunya. Maka dengan demikian hal-hal yang dia perbuat ketika masih ayah dan ibunya hidup dari perbuatan tidak baik akan dihapus oleh Allah, akan diganti, dijadikan sebagai anak yang birrul walidain. Maka mari kita sisihkan waktu ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Setelah kita memuji kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, jangan lupa doakan ayah dan ibu terlebih dahulu. Kalau itu yang kita kedepankan, sesudah itu kita doa untuk diri kita dan anak cucu kita, insya Allah semuanya itu akan mendorong doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sebagai akhir dari pengajian ini, mari kita merenung sejenak, mari kita mengenang ayah dan ibu kita, mari kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Mari kita hidupkan rasa cinta kepada ayah dan ibu kita. Mari kita ngemis kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita selalu diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah. Amal baik dari ayah dan ibu kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa, yang pasti ada kesalahan dan kekurangan, karena yang tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangannya hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya itu pasti ada. Maka kita ngemis belas kasih sayang Allah, semoga kekurangan dan
dosa ayah dan ibu kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin, kita berdoa saat ini di tempat ini secara bersama-sama, kita harus yakin doa kita diterima. Apakah mungkin? Sangat mungkin, karena kita berdoa secara bersama dan orang banyak, secara berjamaah. Saya yakin di antara para bapak dan saudara-saudara sekalian banyak yang hatinya bersih, banyak yang hatinya lebih ikhlas dari yang megang mic ini. Saya yakin berkat mereka-mereka yang hatinya bersih dan ikhlas, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mari kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman yang sudah lama berada di alam barzah, yang sudah lama berada di alam kubur, sudah lama berada di alam penantian, namun dilupakan oleh anak cucunya. Mereka juga saudara kita. Mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah sebagai rehlah silaturahim ruhiyah dari kita dengan saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzah. Semoga mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita dan anak cucu kita. Di saat-saat seperti sekarang ini kita sangat butuh pertolongan Allah, sangat butuh taufik dan hidayah Allah. Ngemis kepada Allah, semoga kita semua masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita dan anak cucu kita masih diberi taufik dan hidayah, dijadikan orang yang selamat dari dunia sampai di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil untuk kembali kepada Allah, semoga kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan kita membaca Asmaul Husna, dengan harapan semoga majelis ini walaupun sangat sederhana dan Masya Allah sangat tidak ada artinya, namun mudah-mudahan makbul indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Bari, Ya Musawwir,
يا مصور يا غفار يا غفار يا قهار يا قهار يا وهاب يا وهاب يا رزاق يا رزاق يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا قابض يا قابض يا باسط يا باسط يا خافض يا خافض يا رافع يا رافع يا معز يا معز يا مذل يا مذل يا سميع يا سميع يا بصير يا بصير يا حكم يا حكم يا عدل يا عدل يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خبير يا حليم يا حليم يا عظيم يا عظيم يا غفور يا غفور يا شكور يا شكور يا علي يا علي يا كبير يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا مقيت يا حسيب يا حسيب يا جليل يا جليل يا كريم يا كريم يا رقيب يا رقيب يا مجيب يا مجيب يا واسع يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا مجيد يا باعث يا باعث يا شهيد يا شهيد يا حق يا حق يا وكيل يا وكيل يا قوي يا قوي يا متين يا متين يا ولي يا ولي يا حميد يا حميد يا محسن يا محسن يا مبدئ يا مبدئ يا معيد يا معيد يا محيي يا محيي يا مميت يا مميت يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم يا واجد يا واجد يا ماجد يا ماجد يا واحد يا واحد يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد يا قادر يا قادر يا مقتدر يا مقتدر يا مقدم يا مقدم يا مؤخر يا مؤخر يا أول يا أول يا آخر يا آخر يا ظاهر يا ظاهر يا باطن يا باطن يا والي يا والي يا متعالي يا متعالي يا بر يا بر يا تواب يا تواب يا منتقم يا منتقم يا عفو يا عفو يا رؤوف يا رؤوف يا مالك الملك يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا مقسط يا جامع يا جامع يا غني يا غني يا مغني يا مغني يا مانع يا مانع يا ضار يا ضار يا نافع يا نافع يا نور يا نور يا هادي يا هادي يا بديع يا بديع يا باقي يا باقي يا وارث يا وارث يا رشيد يا رشيد يا صبور يا صبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طلع البدر علينا من ثني